adik-adik di rumah? Luar biasa. Yes, yes, yes. Sekali lagi, apa kabar adik-adik di rumah? Luar biasa. Yes, yes, yes. Haleluya, kita memulai ibadah kita. Kakak mau adik-adik bangkit berdiri. Kita siapkan penyembahan kita. Aku masuk ruang Maha Kudus. Haleluya. Haleluya. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembah. Ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembah, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus. Ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus. Tuhan, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus. Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan, kami anak sekolah minggu Tuhan Yesus mau memuji menyembahmu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan kebaikan Tuhan Yesus. Terima kasih untuk berkat pagi hari ini Tuhan. Haleluya. Kami masih bisa memuji memuliakan-Mu. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus. Ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami memuji menyembah-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Kami anak-anak sekolah minggu, kami siapkan hati kami Tuhan. Haleluya. Ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus. Ku menyembah-Mu. Haleluya. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus. Sebab nama-Mu kudus, sebab nama-Mu kudus, kudus. Sebab nama-Mu kudus, sebab nama-Mu kudus, kudus. Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Benar Tuhan, kami memuji menyembah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kesempatan di pagi hari ini Tuhan. Kami anak-anak sekolah minggu masih bisa memuji memuliakan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan memulai ibadah online kami ini Tuhan. Biarlah Engkau mengurapinya Tuhan, Engkau berkati ibadah kami ini Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan Yesus berkati juga Tuhan anak-anak sekolah minggu. Walau yang sedang sakit Kau sembuhkan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan adalah dokter dari segala dokter. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memulai ibadah kami ini hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Adik-adik masih bangkit berdiri, kita angkat pujian kita, Yesus di dalam rumahku. Haleluya. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senang. Yesus di dalam rumahku, Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah.
senang-senanglah, Yesus di dalam rumahku. Senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home. Happy, happy home. Happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home. Happy, happy. Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku. Senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku. Senang-senanglah, senang-senanglah. With Jesus in the family, happy, happy home. Happy, happy home. Happy, happy home. With Jesus in the family, happy, happy home. Happy, happy. Setinggi-tingginya langit, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segala. Setinggi-tingginya langit, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih apakah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kasih Yesus sungguh indah dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Kita angkat pujian kasih Yesus indah-indah, oh indah. Haleluya. Oke, gerakan ya adik-adik semua. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesus, sekali lagi lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Haleluya. Puji Puji Tuhan. Tuhan, kasih Yesus sungguh indah untuk setiap anak-anaknya, untuk setiap orang-orang yang percaya kepada Dia. Amin. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk adik-adik semua. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Kasih Yesus sungguh besar dalam hidup kita. Kita tidak dapat hidup tanpa kasih Yesus. Haleluya. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati
dan jiwaku. Ku tak dapat hidup, ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. kasih Yesus indah, Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. kasih Yesus, Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. kasih Yesus indah dalam hidupku. Haleluya. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih-Mu Yesus, Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. haleluya. Mari adik-adik semua, mari datang menyembah Dia. Haleluya. Sungguh besar kasih Tuhan dalam hidup Terima kita. kasih Tuhan. Sungguh indah kasih-Nya bagi kita. Haleluya. 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 Besar Haleluya. kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Glory, Kasih-Mu sungguh indah. Haleluya. Haleluya. Yesus. Haleluya. 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 Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima Kasih-Mu sungguh besar kasih Tuhan. Haleluya. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus, Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku,
Dalam kasih-Mu ku merasa Dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. dalam kasih-Mu Tuhan, Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. mari lipat tanganmu, tutup matamu, kita mau berdoa. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih untuk kasih-Mu yang indah. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang sungguh besar. Terima kasih Bapa, kasih-Mu sungguh indah lebih dari apapun yang ada di dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami telah memuji Tuhan, kami telah menyembah Engkau Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Engkau tutup bungkus Tuhan, kakak guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar firman Tuhan yang disampaikan Tuhan boleh menjadi pelajaran bagi kami sebagai anak-anak Tuhan. Agar kami boleh menjadi anak yang baik, anak yang takut akan Tuhan, mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu dan melakukannya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau duduk diam dan fokus mendengarkan firman-Mu. Dan nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik semua. Haleluya. Puji nama Tuhan. Setelah kita menaikkan pujian kita, penyembahan kita di hadapan Tuhan, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum firman Tuhan Kak Olive sampaikan, Kak Olive ceritakan, Kak Olive mau tanya nih adik-adik yang di rumah, apa kabarnya semuanya? Kita udah lama nih nggak ketemu, kita selama hampir 1 tahun kita ibadah online semuanya. Apa kabarnya adik-adik yang di rumah? Kakak harap adik-adik yang di rumah semua dalam keadaan baik-baik aja, semua sehat semua. Tapi kalau ada yang sakit, sama-sama nanti kita berdoa untuk kesembuhan adik-adik ya. Hari ini Kak Olive mau cerita tentang mujizat Tuhan Yesus menyembuhkan seorang anak. Adik-adik yang di rumah juga boleh siapkan Alkitab adik-adik yang di rumah. Kita akan mengambil cerita ini dari kitab Injil Yohanes yang keempat, ayatnya yang ke-46 sampai dengan ayatnya yang ke-54. Jadi nanti kalau ada Kak Olive minta kita membuka Alkitab, kita membaca firman Tuhan, adik-adik udah siap di rumah. Jadi firman Tuhan kali ini diambil dari Injil Yohanes 4 ayat 46 sampai dengan ayatnya yang ke-54. Mari kita buka pertama, slide yang pertama, gambar yang pertama. Gambar yang pertama adalah di mana Tuhan Yesus dikelilingi oleh banyak orang. Tahu nggak adik-adik kenapa Tuhan Yesus dikelilingi oleh banyak orang? Diikuti oleh banyak sekali orang. Karena Tuhan Yesus telah melakukan sebuah mujizat. Waktu itu Tuhan Yesus melakukan sebuah mujizat yang pertama, yaitu mujizat Dia mengubah air menjadi anggur di sebuah pernikahan di suatu daerah yang bernama Kana. Ingat baik-baik ya, nama daerahnya adalah Kana. Jadi banyak orang mengikut Tuhan Yesus, mulai mereka mempercayai mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Kemudian kita lihat slide-nya yang kedua. Semakin banyak yang mengikuti Tuhan Yesus, ya kan waktu itu. Kemudian Tuhan Yesus dari Kana, dia berangkat ke Samaria, dari satu daerah ke daerah yang lain. Kemudian di daerah Samaria, Tuhan Yesus juga melakukan mujizat-mujizat, tetapi karena orang Samaria masih banyak yang belum begitu percaya tentang mujizat Tuhan Yesus kembali lagi ke Kana, di mana dia mengubah air menjadi anggur. Lihat, orang-orang di Kana, orang-orang Galilea, semuanya sangat senang ketika Tuhan Yesus kembali lagi ke tempat mereka. Nah, di Kana mujizat tentang Tuhan Yesus telah terdengar sangat luas. Kemudian di satu daerah yang bernama Kapernaum, di situ tinggal seorang pegawai istana. Kita lihat slide-nya yang kemudian. Seorang pegawai istana. Adik-adik tahu nggak pegawai istana itu tinggalnya di mana? Ada yang tahu? Benar banget, karena namanya pegawai istana, dia tinggalnya di istana dong Kak. Ya, di istana yang sangat besar. Dia seorang ayah. Kalau seorang ayah, dia mempunyai seorang anak. Anaknya
sedang menderita sakit dan hampir mati. Ayah itu sangat sedih. Jadi adik-adik, ketika adik-adik yang di rumah sakit, pasti keluarga kalian, apalagi orang tua, mama, papa kalian pasti sangat sedih. Sangat ingin kalian sembuh. Jadi sama seperti orang tua adik-adik, papanya si anak ini, dia mendengar bahwa ada seorang, yaitu Tuhan Yesus, yang pernah melakukan suatu mujizat. Lihat slide selanjutnya. Dia mendengar bahwa Tuhan Yesus pernah melakukan suatu mujizat, yaitu mengubah air menjadi anggur. Karena mujizat itu, dia percaya kalau Tuhan Yesus juga sanggup menyembuhkan penyakit anaknya. Dengan begitu penuh harapan, ayah itu mencari Tuhan Yesus. Di mana Tuhan Yesus ada, di mana Tuhan Yesus sedang tinggal. Dari Kapernaum, dia berjalan mencari Tuhan Yesus. Dia dengar kalau Tuhan Yesus sudah kembali ke Kana. Dia mendengar kalau Tuhan Yesus sudah ada lagi di Kana. Jadi dia mencari Tuhan Yesus untuk meminta kesembuhan dari anaknya itu. Kemudian di slide selanjutnya dia sudah bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia bertemu Tuhan Yesus dan meminta Tuhan Yesus untuk menyembuhkan anak itu. Mari, tadi kan Kakak Olive udah minta adik-adik untuk menyiapkan Alkitab. Mari kita baca di Yohanes 46 ayatnya yang Yohanes 4 maksud Kak Olive, Yohanes 4 ayat 46 sampai dengan ayatnya yang ke 50. Yuk kita baca. Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu ia pergi. Ketika pegawai istana itu menemui Tuhan Yesus, dia minta Tuhan Yesus untuk datang menyembuhkan anaknya. Tuhan, anakku hampir mati. Mari datang Tuhan ke rumahku untuk menyembuhkan penyakit anakku. Coba di slide selanjutnya. Kira-kira apakah Tuhan Yesus datang untuk menyembuhkan anaknya? Tuhan Yesus enggak datang loh, tapi Tuhan Yesus hanya bilang, apa tadi di ayat yang ke-49, pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Jadi Tuhan Yesus enggak ikut datang loh untuk menyembuhkan penyakit anaknya, tetapi Tuhan Yesus hanya berkata, pergilah, anakmu hidup, anakmu sudah sembuh, anakmu sudah disembuhkan dari penyakitnya. Tapi adik-adik, pegawai istana itu percaya enggak kalau Tuhan Yesus mampu menyembuhkan? Padahal Tuhan Yesus enggak datang untuk menyembuhkan penyakit anaknya. Dia enggak datang ke rumah pegawai istana. Tuhan Yesus hanya bilang, anakmu sembuh, anakmu hidup. Pegawai istana itu melakukan apa yang Tuhan katakan. Walaupun Tuhan tidak datang, dalam hatinya, dalam imannya, dia percaya kalau Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan anaknya. Ketika pegawai istana itu kembali ke tempatnya, ke rumah asalnya, di mana dia tinggal, ketika dia berjalan kembali ke rumahnya, dia bertemu dengan hamba-hambanya. Dia bertemu dengan pekerja-pekerjanya yang lain. Dia bertemu dengan pekerjanya yang lain, pekerjanya yang bilang, Tuhan, coba kita baca yuk sama-sama. Ayatnya yang ke-51, ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Wah, sebelum dia sampai ke rumah, sebelum dia ketemu sama anaknya yang sakit, yang hampir mati itu, di tengah jalan dia sudah bertemu dengan hamba-hambanya yang bilang, Tuhan, anakmu sudah sembuh. Betapa bahagianya papanya. Papanya senang sekali. Anaknya yang
tadinya sakit, yang tadinya hampir saja mati, yang tadinya dia hampir kehilangan anaknya, sekarang sudah sembuh. Maka dari itu pegawai istana itu bertanya kepada hambanya, kira-kira anaknya itu sembuh pukul berapa, jam berapa ya anaknya sembuh? Kemudian kita akan baca lagi di ayatnya yang ke-52, ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang, pukul 1 demamnya hilang. Tahukah adik-adik, jam segitu adalah waktu-waktu pada saat si pegawai itu bertemu dengan Tuhan Yesus, bertemu untuk meminta pertolongan Tuhan Yesus, bertemu untuk meminta kesembuhan dari anaknya. Pada pukul itu, tepat pada saat itu, pada saat dia meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus, dan pada saat itu juga anaknya juga sembuh. Padahal tadi Kak Olive udah bilang kalau Tuhan Yesus tidak ikut datang ke rumahnya untuk menyembuhkan. Tuhan Yesus hanya berkata, pergilah, anakmu sudah sembuh. Anak itu sembuh waktu, jam tepat pada saat sang ayah si pegawai istana itu meminta pertolongan kepada Tuhan. Maka dia teringat kembali, wah betapa dahsyat, betapa luar biasa, betapa berkuasanya Tuhan menyembuhkan penyakit anak itu. Maka ayatnya yang ke-53, maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Lihat, ketika Tuhan Yesus berkata kalau anaknya sembuh, saat itu juga anaknya sembuh. Padahal sang ayah masih ada di tempat lain, dia belum tahu anaknya sudah sembuh atau belum ya. Tapi oleh karena mujizat itu, ia dan seluruh isi rumahnya bersuka cita, bergembira karena anaknya sudah sembuh. Sudah bisa anaknya bermain lagi, sudah bisa anaknya berbicara lagi kepada ayahnya dan ibunya. Sehingga ia dan seluruh rumah itu percaya akan Tuhan Yesus. Ia mempercayai kuasa Tuhan, dia dan seluruh rumahnya, seluruh isi rumahnya. Adik-adik, dari cerita Alkitab ini kita belajar bagaimana kuasa Tuhan, kasih Tuhan tidak terbatas bagi setiap kita. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang mau menolong kita, mau menyembuhkan semua penyakit kita. Kalau ada saat-saat ini adik-adik yang di rumah sedang sakit, mari adik-adik atau keluarga, adik-adik, anggota keluarga, adik-adik yang lain, ayah, ibu, papa, mama, kakak, atau adik-adik yang lain, yang saat ini sedang sakit, mari percayai kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan sungguh luar biasa untuk menyembuhkan setiap kita. Sebelum kakak akhiri firman Tuhan, mari adik-adik kita buka Matius 28 ayatnya yang ke-18 sebagai ayat hafalan kita. Matius 28 Matius 28 ayatnya yang ke-18 sebagai ayat hafalan kita. Matius 28 ayat yang ke-18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Kita ulangi sekali lagi. Matius 28 ayat 18. 1, 2, ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Tuhan Yesus sendiri yang bilang, segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepada Tuhan. Jadi apapun yang sedang kita hadapi, kalau kita sedang sakit, adik-adik percaya kalau ada kuasa yang sangat besar yang sanggup menyembuhkan kita. Sama seperti anak pegawai istana yang hampir mati, Tuhan Yesus sanggup menyembuhkannya. Bahkan Tuhan Yesus sanggup membuat dia hidup kembali sehingga keluarganya bersuka cita. Tuhan Yesus yang sama akan terus
menjaga, melindungi kita, dan berkuasa untuk menyembuhkan segala penyakit kita. Sekian firman Tuhan. Kali ini Kakak harap adik-adik boleh belajar lagi dari firman Tuhan hari ini. Terima kasih. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tutup ibadah kita naikkan pujian kita, penyembahan kita. Di saat kita berdaya, Tuhan Yesus yang berkuasa, Tuhan Yesus yang sanggup menyembuhkan setiap kita. Haleluya. Haleluya, mari lipat tangannya, tutup matanya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas Tuhan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Haleluya, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya, mari naikkan pujian ini kembali dengan sungguh-sungguh. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya, 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 glory, haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang berkuasa. Kami percaya Tuhan, Kau sanggup menyembuhkan setiap penyakit kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Haleluya, 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 glory, haleluya, haleluya. Mari Tuhan nyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah anak-anak-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, glory, haleluya, haleluya. Tiada terbatas kuasa-Mu Tuhan, tiada terbatas kasih-Mu bagi setiap kami Tuhan. Haleluya, 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 glory, haleluya, haleluya. Nyatakan mujizat-Mu Tuhan di tengah-tengah setiap anak-anak-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Biar dari sejak kami kecil kami boleh melihat, kami boleh merasakan, bahkan kami boleh mengalami kuasa mujizat-Mu Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini Tuhan, boleh lagi kami Tuhan diberi kesempatan untuk mendengarkan lagi firman-Mu Tuhan, kebenaran daripada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar lagi Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sanggup melakukan segala mujizat. Kami boleh lagi Tuhan Yesus belajar Engkau Allah yang berkuasa, sanggup melakukan apapun juga Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajari kami Tuhan, ajari setiap kami Tuhan, tetap menaruh percaya kami kepadamu, karena Engkau adalah satu-satunya Allah yang berkuasa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur untuk ibadah kali ini Tuhan Yesus. Mari Tuhan Yesus, sebentar kami akan akhiri Tuhan ibadah ini. Tuhan Yesus berkati setiap kami Tuhan, berkati setiap guru sekolah minggu Tuhan, berkati setiap orang tua kami, bahkan setiap keluarga kami Tuhan. Berkati juga kami Tuhan Yesus yang mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan Yesus boleh tertanam dalam setiap hati kami Tuhan. Kami juga rindu Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman. Mari Tuhan Yesus, Engkau juga urapi, berkati aktivitas yang akan kami lakukan seminggu ke depan Tuhan Yesus. Kami percaya setiap aktivitas kami Engkau yang melindungi, Engkau yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. It's about life, it's about the love of Jesus.